Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 321. Yu Yunli, ini sangat bagus, ini adalah bakat pribadi. Chu Mingyue melirik ke arah yang ditunjuk Moyang, dan mengangguk. Lihat, bahkan Chu Mingyue berkata begitu. Siang Moyang berkata dengan senang, wajahnya tampak sedikit bangga. Mari kita lihat hasil Yu Sunli terlebih dahulu. Tidak ada gunanya hanya membicarakannya. Anda harus menggunakan hasil untuk berbicara, kata Mu Yu Chen. Oh, kalau begitu kamu bisa melihat dengan baik, penglihatanku tidak salah. Siang Moyang mencibir. Sekarang gilirannya. Le Ling mengingatkan. Dikatakan bahwa orang-orang di sini memalingkan pandangan mereka ke alun-alun. Pada saat ini, Yu Yunli mulai melakukan inventarisasi. Setelah inventaris, saya melihat orang kuat yang bertanggung jawab atas gedung barat yang berkata, Yu Yunli, 33 kristal monster level 4 dan 3 kristal monster level 5. Di antara mereka, menurut kualitas, 2 kristal monster kelas 5 dapat dikonversi menjadi 18 kristal monster tingkat 4, dan 1 kristal monster kelas 5 dapat dikonversi menjadi 12 monster dari tingkat 4. Skor keseluruhan dari kandidat Yufuli kali ini adalah 63 kristal monster dan binatang level 4, yang saat ini adalah yang tertinggi di antara para peserta. 1 kristal monster level 4 sama dengan 1 poin, dan berapa banyak kristal monster level 4 yang Anda dapatkan sama dengan berapa banyak poin yang Anda dapatkan untuk ujian masuk ini. Jika kandidat memperoleh kristal monster tingkat lebih tinggi dari kristal monster tingkat keempat, maka Sifu akan mengubahnya menjadi 4 tingkat untuk kenyamanan perhitungan, misalnya, Yu Yunli memperoleh 3 kristal rakasa tingkat 5, lalu itu diubah menjadi 30 kristal monster level 4. Menurut kualitas monster, kristal monster 5 tingkat dibagi menjadi kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. 1 kristal monster tingkat kelima yang lebih rendah dapat dikonversi menjadi 9 kristal monster tingkat 4. Kelas menengah dapat diubah menjadi 12 bagian, dan kelas atas dapat diubah menjadi 15 bagian. Kristal dari monster tingkat kelima puncak adalah yang paling langka dan paling sulit diperoleh, dapat diubah menjadi 30 kristal dari monster tingkat 4, yang 2 kali lipat dari monster tingkat atas. Selain kualitas tinggi dan bahan yang baik untuk budidaya, tidak mungkin untuk membunuh monster tingkat kelima puncak dengan kekuatan yang tidak mencukupi, jadi Sifu juga menambahkan sedikit tambahan pada kristal monster tingkat kelima yang luar biasa. Sehingga Anda dapat mengonversi begitu banyak kristal monster tingkat keempat. Tentu saja, jangan berbicara tentang monster tingkat kelima di puncak, bahkan jika mereka adalah monster tingkat kelima biasa. Bagi para kandidat yang hanya memiliki divisi perang dan roh perang tertinggi, sangat sulit untuk ditangani, dan koefisien risiko bahkan lebih sulit. Ini sangat tinggi, dan jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin tidak dapat bertahan hidup. Kemampuan Yu Yunli untuk membunuh 3 monster level 5 dan mendapatkan 3 kristal level 5 monster sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya, yang mengejutkan. Cerita bersambung di bawah ini. Ada total 63 kristal monster level 4, yang merupakan skor luar biasa. Wow! Mendengar hasil Yu Xuanli, tidak peduli apakah dia seorang murid di auditorium atau senior di panggung tinggi, ada kegemparan dan ekspresi terkejut. Skor ini juga bagus. Benar saja, itu adalah kandidat peringkat pertama di distrik timur. Kekuatannya sangat kuat, dan telah memperoleh begitu banyak monster dan kristal. Yu Yunli benar-benar layak menjadi pemain unggulan tahun ini. Di auditorium. Bagaimana kalau, aku akan mengatakan bahwa Yu Fuli itu baik. Siang Moyang agak bangga, dan prestasi Yu Fuli membuatnya bangga, yang membuktikan bahwa ia memiliki visi yang baik dan tidak salah menilai orang. Ini benar-benar bagus. Hasil ini jauh lebih tinggi dari kita.
Aku ingat ketika Chu mengambil ujian masuk, dia hanya membunuh lebih dari 20 monster level 4 dan satu monster level 5. Namun, itu sudah memecahkan rekor Sifu, dan masih pemegang rekor. Saya tidak berharap untuk dipatahkan oleh Yu Fuli sekarang. Leling berkata dengan terkejut. Ya, ketika saya pertama kali memasuki pemerintahan, nilai saya tidak sebaik dia. Dia memang bakat pribadi. Prestasi ini cukup untuk mendapatkan perhatian kita. Chu Mingyue mengangguk, dan dia juga sangat optimis tentang Yu Yunli. Dalam setahun, dia seharusnya bisa masuk kurang dari 1.500. Adik perempuan Chu Mingyue, Chu Nan juga dengan lugas menyatakan penilaiannya. Mendengar semua orang memuji Yu Xiangli, Xiang Moyang menjadi lebih bangga, dan memandang Mu Yu Chen dengan sangat provokatif, seolah mengatakan, bagaimana, visi Laozi lebih baik daripada Anda. Mu Yu Chen tersenyum dan tidak peduli tentang provokasi Moyang, hanya untuk melihat pembukaannya yang santai, Yu Yunli benar-benar baik, tapi sayangnya, seseorang lebih kuat daripada dia. Sekarang inspeksi baru saja dimulai, saya punya firasat, bahwa 59.416 hasil kandidat pasti akan mengejutkan semua orang. Mulut bebek mati itu keras. Menyerahlah, kandidat pasti sudah mati di tanah suci Xiaoji. Tunggu dan lihat, tidak ada yang akan bisa melewati Yu Yunli. Xiang Moyang cemberut. Pada platform tinggi, para pejabat senior istana mendengar bahwa Yu Fuli telah membuat prestasi seperti itu, dan juga berbicara tentang Yu Fuli. Jika aku ingat dengan benar, skor Yu Fuli sudah memecahkan rekor, apakah itu yang tertinggi di antara para kandidat? Iya, skornya memang skor terbaik dalam ujian masuk dalam 100 tahun. Sekarang Chu Mingyue, yang sekarang menjadi yang pertama dalam peringkat, adalah pemegang rekor tertinggi dalam ujian masuk, tetapi rekornya saat ini itu akan dipatahkan oleh Yu Yunli. Distrik Timur memiliki figur jenius tahun ini. Tampaknya generasi muda kita di Sifu dapat bangga dengan 4 domain. Di masa depan, akan ada kursi di Yu Xili. Mungkin memberi Yu Fu lebih banyak waktu, dia bisa bersaing dengan jenius top di peringkat. Aku tidak peduli, Yu Xuanli ini, aku di rumah kering, tidak ada yang bisa merampokku. Cerita bersambung di bawah ini. Apa yang kamu bicarakan? Kamu membutuhkannya. Dia tidak cocok untuk rumah keringmu, aku pikir itu lebih cocok untuk istana kita. Jenderal Gong. Pergi ke kilang bersamamu. Bodoh. Datang ke istana Sun Gong kami, temperamennya sangat konsisten dengan cara pembunuhan istana Sun Gong kami. Aku juga cukup optimis tentang bocah ini. Oh, apa gunanya berdebat sekarang? Bukankah itu tergantung pada pilihan Yu Yunli? Sekarang kamu merampok kulit kepalamu, ketika orang tidak memilih kamu, bukankah itu memalukan? Juga, lalu lihat bagaimana Yu Yunli akan memilih. Dia akan memasuki rumah kering kita. Anggota tingkat tinggi dari rumah ke-8 semua memuji Yu Fuli, dan bahkan beberapa penguasa istana mulai berebut. Siapa yang tidak menginginkan murid yang baik? Selama ujian, Sifu memilih para murid. Setelah ujian, para murid memilih master. Calon yang lulus ujian masuk memiliki pilihan bagus, dan beberapa murid yang luar biasa akan diperebutkan oleh rumah ke-8, seperti Yu Fuli saat ini. Dengan bakat Yu Fuli, selama dia berkultivasi dengan baik, bahkan jika dia direkrut setelah dia penilaian, dia pasti akan bisa menjadi pemain yang kuat di masa depan. Jika orang seperti itu menjadi muridnya sendiri, seberapa mulia itu? Di masa depan, jika dia bisa menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, maka sebagai sesama, bukankah dia akan memiliki lebih banyak modal membual? Apakah kamu tahu dia? Dia itu adalah muridku di Palace yang sama denganku. Seberapa bagus itu? Siapa yang tidak ingin berpura-pura menjadi penatua dan penguasa rumah ke-8? Chapter 322. Aku akan mengatakan bahwa Yu Yunli dari distrik timur kita baik, kamu tidak percaya, dan mengatakan bahwa Tang Yi lebih kuat dari Yu Yunli di distrik utara, dan dia adalah kandidat kedua dalam peringkat.
Jangan katakan dia dulu, bukankah jika itu dia dapat memiliki prestasi kita seperti Yu Yunli. Haha, para kandidat muda di distrik utara juga ingin membandingkan dengan jenius kita Yu Yunli di distrik timur. Ini lucu. Selain itu, sebenarnya ada orang yang percaya pada distrik utara, dan mereka juga bertaruh pada distrik utara mereka. Ini benar-benar otak yang buruk untuk membuatnya konyol. Apakah itu individu atau kolektif, mereka tidak bisa menjadi yang pertama dari distrik utara. Melihat begitu banyak orang memuji Yu Fuli, Yan Bohou, orang yang bertanggung jawab atas distrik timur, sangat senang, namun, sementara dia bahagia, dia tidak lupa mengejek orang-orang di distrik utara. Hasil kami di distrik utara belum diumumkan. Apa yang Anda terburu-buru? Penatu Walu berkata dengan hati memerah. Oh, sepertinya kamu masih belum menyerah, ya, maka aku akan menunggu hasilnya diumumkan. Yan Bohou mencibir. Sesaat kemudian, orang kuat dari West House di alun-alun telah memeriksa hasil dari calon timur. Para calon timur bersikeras bahwa ada 115 kandidat yang kembali hidup-hidup kali ini. Dari 49 kandidat yang menyelesaikan ujian masuk, ada total 49. Sebagian besar tugas yang tidak selesai dihilangkan. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, 49 orang menyelesaikan tugas itu, dan tingkat penyelesaiannya tidak rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya ada lebih dari 30 orang yang lulus ujian masuk di distrik timur. Tahun ini, ada lebih dari selusin lebih banyak orang daripada tahun lalu. Dan hasil keseluruhan dari seluruh distrik utara, tidak termasuk yang dihilangkan, hanya 49 orang itu, telah memperoleh total 816 kristal monster tingkat keempat. Setelah skor ini dihitung, semua orang menarik napas, dan terkejut lagi dengan hasil para kandidat di distrik timur. Itu memecahkan rekor lagi. Ini adalah skor keseluruhan tertinggi di wilayah ini. Jika tidak ada kejutan, kali ini ujian masuk, skor keseluruhan distrik timur pasti yang pertama. Ini sekali lagi membuat Yan Bohou, orang yang bertanggung jawab atas distrik timur, bolak-balik dengan senyum. Distrik timur bisa mendapatkan hasil yang baik. Dia, orang yang bertanggung jawab atas distrik timur, sangat tersanjung. Aneh rasanya jika tidak bahagia. Segera, Yan Bohou mencemooh semua orang di distrik utara dan mencaci mereka. Meskipun para tetua distrik utara dan penguji tidak peduli seberapa bagus mereka, mereka masih memiliki kepercayaan pada Tang Yi, dan dalam menghadapi sarkasme Yan Bohou, dia masih terlihat biru, jelek, dan sangat keras kepala. Namun, orang-orang di distrik utara masih sabar, mereka menunggu Tang Yi bersinar. Saya dulu berada di sisi timur bawah, tetapi karena sisi lama, saya berubah ke sisi utara. Tampaknya taruhan area besar akan hilang. Saya harap Tang Yi dapat mengejutkan saya, asalkan nilainya dapat melebihi Yu Yu. Jika Anda kalah, maka bahkan jika Anda kehilangan permainan regional, saya dapat memenangkan kembali permainan asli saya, atau bahkan memenangkan 100 kali taruhan. Melihat pencapaian ini di distrik timur, Murong Liu tidak memiliki harapan untuk permainan judi di wilayah ini. Meskipun mereka menduga bahwa Tang Yi adalah kandidat kedua dalam peringkat, tetapi Tang Yi bahkan lebih kuat, ini dianggap komprehensif dia tidak menggunakan kinerja yang luar biasa. Para kandidat di distrik utara telah meningkatkan kinerja. Jelas, hasil di distrik timur sangat mempesona pada saat ini, dan hasil keseluruhan di distrik utara tentu saja tidak sebanding dengan mereka. Namun, meskipun pertandingan regional telah kalah, Murong Liu sangat yakin tentang hasil pribadi Tang Yi. Membuka pintu 6 roh, 15 tingkat kekuatan spiritual, dan kekuatan Raja Perang. Jika kekuatan ini tidak sebanding dengan Yu Yunli, maka Tang Yi terlalu boros. Murong Liu bertaruh 20 tetes Sein Liquid dan membeli skor pribadi Tang Yi terlebih dahulu. Jika Tang Yi benar-benar mengambil tempat pertama, semua taruhan yang hilang akan dapat menang kembali, bahkan lebih.
Dengan cara ini, Murong Liu tidak merasa begitu sakit karena kalah di pertandingan regional. Distrik saya berada di bawah distrik selatan, dan saya seharusnya kalah. Pan Borong juga menggelengkan kepalanya. Tampaknya penatuaian Bohou dan para leluhur dan tetua di Lower East Side menghasilkan banyak uang. East Side sangat brilian tahun ini. Sayangnya, saya di West Side. Tetapi ini benar-benar aneh. Sebelum memasuki ujian, kekuatan komprehensif dari West Side semua baik, dan semua orang memiliki suasana khusyuk. Kandidat seperti itu harus memiliki skor keseluruhan yang baik, dan saya tidak berharap mereka akan sangat baik. Cerita bersambung di bawah ini. Guo Yangyun memandangi distrik di arah para kandidat di distrik barat, dan mendapati bahwa para kandidat yang kembali dari distrik barat kali ini sebenarnya hanya 50 atau 60, beberapa lusin lebih sedikit dari distrik timur. Menurut probabilitas, jumlah orang yang lulus ujian masuk adalah 20, itu bagus. Ini segera mengecewakan Guo Yangyun dan sangat menyesal bertaruh di West End. Saat ini, area kedua yang diuji adalah West End. Akibatnya, jumlah orang yang menyelesaikan tugas dan lulus ujian masuk adalah sama dengan prediksi Guo Yangyun, dan bahkan lebih rendah. Sebanyak 57 orang kembali dari distrik barat saat ini. Hanya 19 orang yang menyelesaikan tugas. Total skor monster di seluruh wilayah adalah 223. 600 lembar jauhnya dari distrik timur. Dan dari 19 orang ini, ada lusinan kristal monster yang diperoleh setiap orang baru saja menyelesaikan tugas, bahkan satu dengan lebih dari 15. Semua orang biasa-biasa saja, bahkan tidak ada orang yang luar biasa. 19 orang, skor total distrik dari 223 kristal monster level 4. Hasil ini terlalu buruk. Tidak peduli apakah itu rumah ke-8 peringkat tinggi di platform tinggi, atau murid-murid Sifu di antara hadirin, semua menggelengkan kepala mereka. Kepala sekolah dan penguji di distrik barat bahkan lebih jelek. Jika mereka bisa, mereka ingin menemukan lapisan tanah untuk bersembunyi. Sangat memalukan, memalukan bagi rumah leluhur. Jika hasilnya dari distrik utara, maka tidak apa-apa, tetapi mereka dari distrik barat. Kapan Kabupaten Barat memiliki hasil yang buruk? 19 orang, 223 kristal monster level 4. Di seluruh area, tidak ada yang bisa membunuh monster level kelima dan mendapatkan kristal monster level kelima. Tidak ada yang mendapatkan lebih dari 15 kristal monster level 4, yang semuanya mampu menyelesaikan tugas, hanya mencapai standar. Ini adalah hal yang paling memalukan tahun ini. Kepala distrik barat dan penguji menjadi lebih hijau dan lebih marah. Melihat para pejabat yang bertanggung jawab atas distrik barat dan para penguji tampak jengkel dan malu, para kandidat di distrik barat juga tahu bahwa rasa malu dan malu kali ini, semua orang menundukkan kepala, sangat malu. Sudah berakhir, para kandidat di West End sudah selesai. Apa yang terjadi pada mereka di Tanah Suci Xiaoji? Hasilnya luar biasa, dan orang-orang yang kembali hanya segelintir, dan hanya ada lebih dari 50 orang. Tampaknya para kandidat di distrik barat sedikit bangga dan puas diri tahun ini. Mereka tidak mengikuti ujian masuk, jadi mereka memimpin ujian masuk. Cerita bersambung di bawah ini. Orang yang bertanggung jawab atas distrik barat harus dengan kasar menyalahkan semua wilayah perkotaan dan membiarkan mereka memperingatkan mereka. Jika ini berlanjut, distrik barat akan menjadi distrik utara berikutnya. Chapter 323. Hasil para kandidat di distrik barat membuat semua orang menggelengkan kepala. Mereka yang mengambil skor keseluruhan pertama di distrik barat dalam pertaruhan pertama dipenuhi dengan amarah dan mencibir pada orang yang bertanggung jawab di distrik barat dan penguji di distrik barat. Namun, banyak orang di distrik barat masih tidak dapat berhenti. Masih tidak bisa bicara. Calon memiliki hasil seperti itu. Apa kualifikasi orang yang bertanggung jawab dan penguji? Singkatnya, jika para kandidat di distrik barat ditanam, skor keseluruhan tidak bisa menjadi yang pertama.
Para kandidat di distrik barat tidak mungkin masuk 10 besar, jadi semua perjudian terkait dengan distrik barat, selama mereka berada di distrik barat, maka hanya ada satu kata, kalah. Tentu saja, apa yang semua orang di Sifu tidak tahu adalah bahwa hasil dari penurunan hasil distrik barat dan hasil yang mengerikan dari kandidat distrik barat bukanlah bahwa orang-orang di distrik barat tidak bekerja keras, juga tidak memiliki kekuatan yang kurang, tetapi nasib buruk mereka. Murid-murid Tianmen dicampur dengan para kandidat di distrik barat, dan mereka menjadi kekuatan utama para kandidat di distrik barat. Setelah menyingkirkan para murid yang kuat ini, berapa banyak kandidat yang tersisa di distrik barat? Mereka dikalahkan oleh Tang Yiyi. Bagaimana skor mereka bisa lebih baik? Selain itu, karena murid Tianmen berpura-pura menjadi kandidat distrik barat, banyak kandidat distrik barat yang asli dibunuh oleh murid Tianmen tanpa tindakan pencegahan. Mereka pikir mereka semua adalah sesama warga desa di distrik yang sama dan harus saling menjaga satu sama lain. Siapa yang tahu bahwa sesama warga desa di distrik yang sama itu menyamar, dan mereka juga menunjukkan pisau daging kepada mereka. Di tengah menggelengkan kepalanya dan memarahi, hasil para kandidat di distrik barat telah diperiksa dan dihitung, dan kemudian giliran distrik selatan. Hasil di distrik selatan lebih sederhana. Jumlah total kandidat yang memasuki prefektur kali ini, jumlah kandidat dari distrik selatan yang dapat kembali ke distrik barat adalah 103, yang mirip dengan distrik timur. Namun, probabilitas mereka untuk menyelesaikan tugas jauh lebih rendah. 103 orang, jumlah kandidat yang menyelesaikan tugas ini hanya 35, dan skor komprehensif regional adalah total 497 kristal monster level 4. Ada lebih dari 20 kristal monster level 4, total 7 orang. Jika ada lebih dari 15, akan ada 15 orang. Selain itu, di antara kristal monster yang diperoleh, ada 2 kristal monster level kelima, yang diperoleh oleh 2 kandidat distrik selatan yang berbeda. Hasil ini tidak baik atau buruk, hampir tidak bisa dilewati, hampir sama seperti sebelumnya. Ini juga membuat orang yang bertanggung jawab atas distrik selatan dan pemeriksa lega. Setelah melihat situasi mengerikan di distrik barat, mereka khawatir. Mereka selalu takut bahwa para kandidat di wilayah mereka juga akan melakukan hal yang sama dengan distrik barat. Tetapi sekarang, para kandidat di distrik selatan mereka cukup bagus, dan meskipun mereka tidak menang lotre, nilainya cukup layak. Cerita bersambung di bawah ini. Hasil dari 3 kabupaten utama telah dihitung, dan Kabupaten Timur bangga dengan kabupaten lain dengan prestasi luar biasa. Sebagai kandidat di distrik timur, semua orang juga melihat ke atas dan mengangkat dada mereka, lubang hidung mereka menjulang tinggi, bangga sebagai burung merak kecil, sangat bangga. Mereka telah membuat rekor. Tidak bisakah kamu bangga? Tampaknya sesi tahun ini, skor keseluruhan kandidat pertama di distrik timur adalah hal yang pasti. Bukan hanya skor keseluruhan pertama. Skor pribadi, hampir semua dari 10 kandidat berasal dari distrik timur. Yu Yunli akan menjadi yang pertama dalam skor pribadi. Ya, penghargaan ini telah mendapatkan distrik timur, dan distrik timur hanyalah pemenang terbesar tahun ini. Saya harus mengatakan bahwa Yu Yunli benar-benar kuat, dan kekuatan keseluruhan kandidat di distrik timur juga sangat kuat. Kali ini kualitas kandidat regional mereka terlalu tinggi. Prestasi individu dan regional adalah yang terbaik, memecahkan 2 rekor berturut-turut, dan distrik timur memang tempat berkumpul bagi para jenius. Aku tidak berharap distrik barat, yang bersinar tahun lalu, menjadi bahan tertawaan tahun ini. Distrik Selatan, yang memenangkan tempat pertama tahun sebelumnya, juga biasa di tahun ini. Sebaliknya, itu adalah Distrik Timur. Sepertinya hasil para kandidat di Distrik Utara belum diumumkan. Apakah masih terlalu dini untuk disimpulkan? Kali ini, lebih dari 100 orang di Distrik Utara telah kembali ke Sifu. Bukankah hasilnya akan buruk? Oh, kesimpulan apa yang terlalu dini?
Apakah kamu mengharapkan kandidat dari distrik utara untuk melampaui distrik timur? Itu konyol. Bagaimana dengan lebih dari 100 orang? Menurut kualitas masa lalu, dapat dianggap baik bahwa sepersepuluh kandidat dapat menyelesaikan tugas. Sekarang, melihat hasil dari kandidat masa lalu di distrik utara, jaraknya tidak terlalu besar. Aku tidak berharap mereka melampaui distrik timur. Hasilnya bisa mirip dengan yang ada di distrik selatan. Para kandidat di distrik utara juga harus hampir sama. Aku takut distrik utara tidak sebagus distrik barat, jadi jangan terlalu berharap. Akhir dari Wanian Kren tidak hanya berbicara. Meskipun para kandidat di distrik utara belum melakukan tes, semua orang tidak optimis tentang distrik utara. Lagi pula, hasil sebelumnya dari distrik utara benar-benar mengerikan. Dalam ujian masuk tahun lalu, distrik utara telah bertahan hingga terakhir kali. Sangat jarang bagi pemerintah untuk mengambil tugas ujian dan memasuki SIFU, dan kemungkinannya sangat rendah. Pada kesempatan terbaik, 13 orang dari distrik utara memasuki SIFU. Ini adalah waktu terbaik. Hasil terbaik tidak sebaik hasil terburuk di kabupaten lain. Dengan kualitas seperti itu, siapa yang akan optimis tentang kabupaten utara? Meskipun ada banyak kandidat dari distrik utara yang bersikeras sampai akhir sesi ini, siapa tahu jika mereka telah menyelesaikan tugas. Kandidat di Gurun Tandus juga ingin dibandingkan dengan distrik timur kami. Sungguh konyol. Terima kasih telah mendengarkan para tetua distrik utara, dan bertaruh di distrik utara, kamu telah ditipu olehnya. Herd komentar Yan Bohou membuat ejekan pada saat yang tepat. Cerita bersambung di bawah ini. Calon dari distrik utara, silakan datang ke sini untuk berkumpul dan bersiap untuk menghitung. Setelah penghitungan mundur dari powerhouses SIFU, setelah menghitung distrik selatan, mereka berteriak pada kandidat di distrik utara. Dikatakan bahwa para kandidat dari distrik utara berdiri dengan percaya diri kepada orang kuat gedung barat yang bertanggung jawab atas penghitungan itu, bersiap untuk menerima penghitungan itu. Pada saat ini, terlepas dari kesedihan dan aib dari masing-masing kandidat di distrik utara, yang lain semuanya merah dan penuh percaya diri, seolah-olah mereka memiliki keyakinan besar dalam ujian yang akan diadakan. 3 distrik pada awalnya meremehkan para kandidat di distrik utara, dan mereka sangat meremehkan mereka. Pada saat ini, melihat para kandidat di distrik utara menunjukkan pandangan percaya diri, tiba-tiba merasa tidak nyaman. Terutama WSN. Sial, para kandidat dari distrik utara ini bisa berpura-pura seolah-olah mereka akan menyelesaikan tugas. Sangat marah melihat mereka, ekspresi mereka, aku selalu merasa bahwa mereka menertawakan kita. Kenapa kamu tidak bertemu dengan kandidat di distrik utara di Tanah Suci Xiaoji? Jika kamu bertemu dengan mereka, aku tidak akan menyebut nama Zhao jika aku tidak mengalahkan mereka keluar dari permainan. Kali ini kami hanya mengembalikan lebih dari 50 orang, dan ada lebih dari 100 di distrik utara. Ini memalukan. Jika hasilnya lebih baik daripada kami, maka kami akan malu dengan keluarga leluhur kami. Tenang, mereka pasti tidak bisa lulus ujian. Calon distrik utara ini secara oportunis menemukan tempat untuk bersembunyi setelah memasuki Tanah Suci Xiaoji, sehingga mereka dapat bertahan sampai sekarang. Meskipun ada lebih dari 100 orang, kemungkinan lulus jelas sangat rendah. Aku menunggu untuk melihat lelucon mereka. Meskipun distrik barat kita tidak berkinerja baik kali ini, bagian bawahnya pasti distrik utara. Aku hanya bisa menemukan wajahku pada para kandidat di distrik utara. Chapter 324. Calon di distrik utara mulai menguji. Selain kandidat di distrik barat yang cukup tidak nyaman melihat distrik utara, para kandidat di distrik timur juga memegang tangan mereka dan memandang para kandidat di distrik utara dengan sikap menang. Meskipun ada banyak orang yang kembali dari distrik utara kali ini, kandidat dari distrik timur tidak berharap banyak, mereka juga tidak akan mengambil kandidat dari distrik utara sebagai pesaing. Zona utara terlalu lemah untuk menjadi pasangan bagi zona timur mereka.
Saat ini, wilayah barat dan selatan yang lebih sulit hanya memiliki hasil rata-rata, sehingga mereka tidak memiliki lawan di wilayah timur tahun ini. Tiket yang menang ada di tangan, dan hasilnya menyilaukan, setiap kandidat di distrik timur penuh dengan lubang hidung. Ketika melihat kandidat di distrik utara, mereka hanya melihat ke samping dan sangat menghina. Di sisi lain, auditorium para murid. Bagaimana, aku bilang tidak ada yang bisa membandingkan Yufuli. Sekarang ketiga daerah telah diuji, Yufuli memiliki skor tertinggi. Calon 59.416 mungkin memiliki nilai buruk atau mungkin telah meninggal di Xiaoji Tanah Suci. Siang Moyang meludah di udara, sangat bangga. Cerita bersambung di bawah ini. Apakah tidak ada kandidat dari distrik utara yang tidak bagus? Mu Yuchen berkata dengan tenang. Tidak, apakah kamu pikir kandidat 59.416 akan berada di distrik utara? Distrik utara dengan rekor terburuk dalam beberapa tahun. Siang Moyang berkata dengan ekspresi terkejut. Kenapa tidak? Mu Yuchen bertanya balik. Oh, bermulut besar, akankah kamu berani bertaruh dengan saya? Jika kandidat 59.416 berada di distrik utara, atau seseorang dapat mencetak lebih dari Yu Yunli, bahkan jika tidak seperti itu maka saya kalah, jika kandidat 59.416 tidak muncul, atau tidak ada seorang pun. Jika skornya melebihi Yu Xuanli, maka Anda akan kalah. Jika kalah, Anda akan menjadi adik dari pihak lain selama 3 bulan. Bisakah Anda menyetir sesuka hati, berani? Siang Moyang mencibir. Aku bertaruh denganmu. Kata Mu Yuchen tanpa rasa takut. Oke, semua orang akan memberikan kesaksian kepadaku. Siang Moyang berkata kepada semua orang. Pada saat ini, kandidat distrik utara pertama mulai menguji. Calon dari distrik utara menyerahkan kristal monster satu per satu kepada orang kuat Sifu yang bertanggung jawab atas inventaris. Belum lagi, kandidat pertama dari distrik utara yang maju untuk menguji ini telah mendapatkan banyak kristal monster. Butuh waktu singkat untuk mengeluarkan kristal monster. Pada akhirnya, skor kandidat dari distrik utara ini dibacakan dengan keras oleh penanggung jawabnya. Baiye, distrik utara, kristal monster tingkat keempat. 33, memenuhi syarat. Wow. Peserta ujian pertama di distrik utara langsung mengejutkan semua orang di Sifu, dan bahkan orang kuat Sifu yang kuat yang bertanggung jawab atas ujian itu menggerakkan lidahnya. Mereka tidak berharap bahwa kandidat dari distrik utara yang memiliki skor terendah dalam beberapa tahun terakhir benar-benar bisa mendapatkan hasil yang mengesankan. 33. Beberapa orang di daerah utara benar-benar mendapatkan 33 kristal monster. Meskipun hasil ini tidak sebagus kejeniusan Yu Yunli di distrik timur, itu juga tempat kedua di antara semua kandidat. Untuk beberapa pemain unggulan di distrik timur, yang tertinggi hanya lebih dari 20. Dengan kata lain, seorang kandidat yang tidak dikenal di distrik utara sebenarnya memiliki kinerja lebih baik daripada kontestan unggulan di distrik timur. Potong, entah itu keberuntungan, atau kandidat dari distrik utara memainkan trik. Aku pikir itu hanya tipuan. Calon itu pasti telah mengumpulkan kristal monster kandidat lain, jadi akan ada begitu banyak. Itu terlalu licik. Untuk membuat prestasi satu orang menonjol, dia seharusnya tidak menyia-nyiakan kesempatan orang lain untuk memasuki gedung barat. 33 sudah cukup bagi mereka bertiga untuk menyelesaikan tugas, dan sekarang mereka berkonsentrasi pada satu orang, menyia-nyiakan 2 tempat untuk masuk. Cerita bersambung di bawah ini. Sepertinya distrik utara masih merupakan distrik utara yang kita kenal. Ini benar-benar maha kuasa. Sampahnya penuh. Orang-orang di 3 distrik melihat bahwa kandidat pertama di distrik utara memiliki hasil yang mengesankan, dan ada banyak diskusi. Tidak ada yang percaya ini adalah skor nyata dari kandidat distrik utara. Mereka hanya berpikir bahwa mereka menggunakan cara untuk menipu kandidat lain. Kristal binatang menumpuk pada satu orang. Semuanya, aku tahu kandidat ini di distrik utara.
Dia adalah jenius pertama di kota ke-36 distrik utara. Bai Ye adalah generasi muda paling kuat di distrik utara. Bakatnya memang benar. 33 kristal monster level 4 benar-benar bagus. Meskipun wilayah utara secara bertahap menurun, kadang-kadang satu atau dua talenta dapat muncul. Beberapa Master Aula juga tertawa seperti ini, menatap Bai Ye, tampaknya ada niatnya untuk merekrut. Mungkin kekuatannya untuk mendapatkan hasil yang begitu baik, tapi mungkin. Yan Bohou, orang yang bertanggung jawab atas distrik timur, melirik Lu Qiming dan menunjukkan cibiran. Artinya jelas. Skor mungkin benar atau salah, dan itu adalah hasil dari melepaskan peluang dari kandidat lain. Lu Qiming melihat Yan Bohou memercikkan air kotor, tetapi hanya tersenyum, dan tidak membantah, karena hasilnya akan segera diumumkan, tidak perlu disangkal, fakta akan membuat Yan Bohou mendapat pukulan berat. Setelah ujian masuk, Yan Bohou pasti akan membutuhkan obat pereda nyeri untuk mengobati sakit wajah. Lu Qiming penuh percaya diri dalam hatinya. Bagaimanapun, menilai dari kondisi mental para kandidat di distrik utara dan ekspresi gembira yang tidak dapat disembunyikan dalam ekspresi wajah, hasil mereka kali ini pasti sangat baik, sehingga tampaknya Tang Yi pasti membantu calon dari distrik utara. Dengan bantuan Tang Yi, mereka tidak mengambil tempat pertama di distrik utara kali ini. Siapa lagi yang mengambil tempat pertama? Melihat bahwa Lu Qiming tidak berbicara, Yan Bohou berpikir Lu Qiming bersalah, dan mulai mencemooh lagi, mengatakan bahwa Bai Ye hanya mempermainkan, jadi dia peringkat kedua, mengatakan bahwa tidak ada orang lain di distrik utara yang memiliki kristal monster. Dan mereka juga mengatakan bahwa mereka mungkin tidak menyelesaikan lebih dari 5 tugas di distrik utara. Tapi, Yan Bohou memberi Yan Bohou tamparan besar dalam pemeriksaan kedua kandidat dari distrik utara. Orang kedua yang akan diuji di distrik utara adalah seorang kandidat perempuan. Melihat bahwa ujian perempuan memakan waktu lama dari Koper, dia mengeluarkan semua kristal monster dan binatang buas. Orang kuat yang bertanggung jawab atas kabupaten di Sifu melebarkan matanya dan membeku untuk sementara waktu. Selain itu, di antara kristal monster yang ditarik oleh kandidat wanita, ada kristal lain dengan kilau mengkilap. Ketika Anda melihat kristal monster-monster ini, orang yang bertanggung jawab atas inventaris ini bahkan lebih seperti hantu. Jika bukan karena pengingat kandidat perempuan, dia hampir lupa untuk melaporkan. Tang Baiji di distrik utara, 10 kristal monster tingkat keempat. 17 buah, 1 kristal monster tingkat kelima. Kristal tingkat rendah dari monster tingkat kelima diubah menjadi 9 kristal monster tingkat keempat, total 26. Memenuhi kualifikasi. Cerita bersambung di bawah ini. Wow! Hasil dari kandidat perempuan di distrik utara sekali lagi menyebabkan kegemparan di antara orang-orang di gedung barat. Calon utara lain telah mencapai hasil yang baik. 26. Ada juga kristal monster level 5. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana distrik utara bisa memburu monster level 5? Ketika semua orang mendengar hasil ini, itu semua terlihat luar biasa. Namun, hal-hal yang mengejutkan mereka berlanjut, dan hal-hal yang membuat wajah Yan Bohou panas dan menyakitkan terus berlanjut. Northern Tangsu, 19 kristal monster level 4, 1 kristal monster level 5, dan kristal monster level 5 adalah kelas menengah, dikonversi menjadi 12, dengan total skor 35, berkualitas. Kabut Tangtang Utara, 23 kristal monster level 4, 1 kristal monster level 5, kristal monster level 5 adalah kelas menengah, dan skor totalnya adalah 35 kristal monster level 4. Memenuhi syarat. Chapter 325. Mu Xianling di distrik utara, 20 kristal monster level 4, 1 kristal monster level 5, dan kristal monster level 5 lebih rendah, dengan skor total 29, yang memenuhi syarat.
Mendengar bahwa serangkaian kandidat dari distrik utara telah mencapai lebih dari 20 kristal monster dan binatang buas, semua orang di Sifu memiliki pandangan hantu. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa ada begitu banyak orang di distrik utara yang telah mencetak lebih dari 20 kristal monster level 4? Bukankah seharusnya mereka hanya memiliki 5 atau 6 orang di distrik utara yang hampir tidak lulus ujian? Bagaimana hasilnya tidak hanya menjadi enggan, tetapi juga sangat bagus. Sudah 5 kali berturut-turut, dan kelima memiliki skor lebih dari 20, yang juga mengerikan. Apa keberuntungan yang dimiliki distrik utara? Tidak hanya orang lain tidak percaya, tetapi bahkan Penatua Lu, yang bertanggung jawab atas distrik utara, memiliki mata terbelalak dan ekspresi yang sangat terkejut. Sebelum itu, dia telah membuat persiapan yang cukup di dalam hatinya, mengetahui bahwa hasil dari distrik utara akan baik, tetapi tidak berharap itu akan sebaik ini. 5 orang dihitung, dan sebenarnya lebih dari 20 hasil. Tentu saja, selain terkejut, ada orang yang tidak bisa makan anggur dan mengatakan bahwa anggur itu asam. Ini tidak mungkin. Ini curang. Calon di distrik utara pasti curang. Mereka semua adalah peserta tes yang kurang dikenal. Mereka tidak terkenal, dan kekuatan mereka tidak begitu baik. Bagaimana mereka bisa mendapatkan begitu banyak kristal monster-monster? Jelas tidak normal. Cerita bersambung di bawah ini. Ini terlalu aneh. Kekuatan keseluruhan kontestan di distrik timur jauh lebih kuat daripada para kandidat di distrik utara, tetapi tidak ada dari mereka yang memiliki lebih banyak kristal monster dan binatang. Para kandidat dari distrik utara ini memiliki hampir semua orang mendapatkan kristal monster tingkat kelima. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mereka bisa membunuh monster tingkat kelima dengan kekuatan mereka? Pasti curang. Meskipun aku tidak mengerti mengapa para kandidat di distrik utara mendapatkan hasil yang bagus, pasti ada keanehan. Mereka tidak mendapatkan kandidat dari seluruh distrik untuk mendapatkan hasil yang bagus. Kadang-kadang 1 atau 2 talenta menonjol, yang masih normal, tetapi jelas tidak normal untuk menonjol begitu banyak orang sekaligus. Tentu saja, tidak peduli berapa banyak orang yang mempertanyakannya, itu tidak berguna. Jika mudah untuk menipu, apakah itu masih Sifu? Gong Liansheng hanya melirik monster Beast Crystal yang diserahkan dari kandidat distrik utara, dan mengumumkan bahwa hasilnya valid, dan tidak ada kecurigaan kecurangan. Itu memang monster Beast Crystal yang diperoleh oleh kandidat distrik utara dari Tanah Suci Xiaoji. Dengan pembukaan Gong Liansheng, bahkan jika semua orang bertanya lagi, mereka harus mengakui bahwa para kandidat dari distrik utara ini mendapatkan hasil yang mengesankan. Wow! Kerumunan di Sifu mulai gempar lagi. Mereka memiliki perasaan bahwa distrik utara sedang dalam tahap awal. Mari kita tidak membicarakan hasil para kandidat di belakang, hanya beberapa kandidat ini yang telah meningkatkan skor keseluruhan distrik utara ke tingkat yang baru. Selain itu, skor Tang Yao Miao adalah 35, Bai Ye 33, Tang Su 31, dan Mu Xianling 29, meskipun ia tidak mendapatkan tempat pertama, tetapi distrik utara tapi itu mengambil tempat ketiga, kedua, tempat keempat, tempat kelima. Di antara 10 besar, ada 4 kursi di kandidat distrik utara. 4 orang dari distrik utara naik, yang berarti ada 4 kandidat dari distrik lain yang diperas oleh mereka. Sebagian besar kandidat yang diperas adalah kandidat dari distrik timur. Bagaimana para kandidat dari distrik timur masih menanggungnya? Memfitnah, kasar, dan melotot, distrik timur awalnya memandang rendah distrik utara, dan distrik utara tidak menyenangkan, dan bahkan lebih tidak nyaman saat ini. Kalian 5 dari kandidat ini bisa mendapatkan hasil yang baik, kandidat lainnya pasti mengerikan. Yan Bohou, penanggung jawab distrik timur, juga berdiri dan berkata dengan tegas. Wajahnya sangat jelek saat ini. Dia hanya mengejek distrik utara dan memuji distrik timurnya. Tetapi dalam sekejap mata, dia dipukuli oleh Chi Guo. Apakah itu? Penatua Lu Qiming tersenyum sedikit dan tidak membantah.
Namun, Lu Qiming tidak perlu berdebat. Pada detik berikutnya, Yan Bohou memberikan pukulan keras, dan wajahnya bengkak. Distrik Utara Tao Yuanju, 13 kristal monster, memenuhi syarat. Yu Xiuwei di Distrik Utara, 14 kristal monster level 4, memenuhi syarat. Su Yuan, Distrik Utara, 11 kristal monster level 4, memenuhi syarat. Cheng Wei di Distrik Utara, 7 kristal monster level 4, gagal. Li Ziming, Distrik Utara, memiliki 13 kristal monster level 4 dan memenuhi syarat. Orang kuat Sifu yang bertanggung jawab atas inventaris secara terus-menerus melaporkan hasil para kandidat di Distrik Utara. Namun, hasil para kandidat di Distrik Utara pada dasarnya memenuhi syarat setelah itu. Calon dengan lebih dari 10 kristal monster dan binatang buas, hanya sesekali gagal. Melihat bahwa ada begitu banyak orang di Distrik Utara yang telah memenangkan lebih dari 10 kristal monster dan binatang buas selain Bai Ye dan 5 orang lainnya, wajah tebal Yan Bo berwarna hijau dan semakin jelek. Setiap kali nama kandidat dari Distrik Utara berbunyi, tubuh Yan Bohou bergetar. Itu takut. Distrik Utara hampir memenuhi syarat. Adegan ini membuat semua orang di mata Sifu melebar lagi. Tapi ini belum berakhir. Tes hasil Distrik Utara berlanjut. Namun, hasilnya setelah itu tidak berbeda dari yang sebelumnya. Meskipun para kandidat di Distrik Utara tidak memulai begitu baik, tetapi semua orang pada dasarnya mencapai garis standar dari tugas ujian masuk. Dapatkan 10 kristal monster. Di bawah mata mengejutkan semua orang di Sifu kecuali Tang Yi, hasil semua kandidat di Distrik Utara pada dasarnya dirilis. Meskipun tidak ada total statistik, menurut tes visual, skor kandidat di Distrik Utara setidaknya 700. Jumlah monster di atas kristal itu lebih dari 50, dan jumlah orang yang telah menyelesaikan misi dan lulus ujian masuk setidaknya 50. Tentu saja, ini masih merupakan perkiraan yang konservatif. Skor spesifik harus dilaporkan oleh orang yang bertanggung jawab atas inventaris. Itu hanya bisa lebih tinggi tetapi tidak lebih rendah. Lebih dari 50 orang masuk. Ini lebih dari Distrik Timur. Melihat bahwa hasil keseluruhan dari kandidat di Distrik Utara sangat mengesankan, mereka semua tidak bisa membantu tetapi mengambil napas panjang. Semua orang menunjukkan pandangan yang luar biasa. Pada saat yang sama, saya berpikir bahwa Distrik Utara tahun ini benar-benar keluar. Kualitasnya sangat tinggi. Distrik Timur awalnya mengangkat kepalanya dengan bangga, memandang rendah para kandidat dari 3 distrik lainnya. Mereka berpikir mereka berdiri di puncak gunung, tetapi mereka tidak berharap bahwa sebuah distrik utara yang memiliki skor terendah setiap tahun sebenarnya memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan mereka. Prestasi tidak bisa tidak membuat mereka sangat bermartabat. Bagaimanapun, ini terkait dengan pilihan rumah ke-8 dan masalah alokasi sumber daya. Semakin baik skor, semakin banyak pilihan secara alami dan semakin banyak sumber daya dialokasikan secara alami. Sepertinya aku masih memiliki harapan untuk menang di wilayah ini. Melihat hasil tes dari kandidat Distrik Utara sangat baik, wajah Murong Liu menunjukkan kegembiraan yang tak terlukiskan. Dia awalnya berpikir bahwa taruhan di Distrik Utara harus berakhir dan harus hilang, tanpa diduga, kandidat Distrik Utara tidak hanya mendapatkan semua hasil. Secara umum, jumlah orang yang lulus ujian masuk juga sangat besar, yang tiba-tiba membiarkannya melihat harapan menang. Ah! Kamu bilang aku tidak bisa dihentikan. Setelah melihatmu bertaruh di sisi utara dari sisi lama, aku ragu-ragu, tapi aku masih tidak percaya bahwa sisi utara memilih sisi selatan, dan hasilnya hilang. Aku tahu kamu akan bersamamu taruhan distrik Xiaobei, kata Pan Borong dengan menyesal. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.